فبأي آلاء ربكما تكذبان Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Teman-teman, saudara-saudara, para ustadz, ya, para mahasiswa, teman-teman imawan dan imawati yang saya hormati dimanapun Anda berada saat ini, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, ya, tanpa kurang suatu apapun. Selalu stay at home, ya, selalu berada di rumah, jaga kesehatan, ya. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bermohon mudah-mudahan coronavirus ini segera berlalu, ya. Dan ini Ramadan sebentar lagi akan datang, ya, sudah diambang pintu. Mudah-mudahan Allah SWT mengangkat virus corona ini sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan tenang, dengan khusyuk, tanpa was-was, ya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita kembali bisa beribadah di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu masjid-masjid yang ada di sekitar kita. Kemudian salat dan salam tak lupa-lupanya tercurah buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa berada di dalam ridhonya, ridho Allah dan juga ridho Rasulullah SAW, dan kita senantiasa istiqamah di dalam menjalankan segala sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman yang berbahagia, selama 30 menit ke depan insya Allah maksimal, ya, kita akan berdiskusi mengenai sudahkah siap, ya, kita menghadapi Ramadan. Apalagi momentum saat ini, ya, kita diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita sebagai umat Islam semuanya, seluruhnya, khususnya Indonesia, kita senantiasa tetap bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Tapi sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada saudara Iansah, teman-teman juga IMM, Imawan dan Imawati, yang alhamdulillah hari ini kita, ya, bisa mengadakan tarhib Ramadan meskipun dalam keadaan jarak yang jauh, ya. Ya, meskipun, ya, laukana jasadu mutabaidan walakinnal qalbu mutaqariban. Law kana al-jasadu mutabaidan walakinnal qalbu mutaqariban. Itu bukan hadis, ya, tapi ungkapan Arab. Meskipun jasad kita berjauhan, kan tetapi hati kita selalu dekat. Nah, insya Allah, ya, itu artinya yang tadi. Mudah-mudahan dengan tarhib Ramadan melalui daring ini kita tetap semangat dalam menghadapi Ramadan yang penuh berkah ini. Marhaban ya Ramadan, ya, wahai bulan yang penuh berkah, wahai bulan yang penuh hikmah, ya, dan juga Ramadan yang penuh maghfirah, ya, penuh rahmah. Pokoknya banyak sekali, ya, istilah-istilah yang melekat pada bulan Ramadan. Banyak sekali istilah-istilah yang ditempelkan kepada bulan Ramadan, ya. Tentunya itu semuanya adalah menunjukkan bahwa Ramadan itu adalah bulan yang paling istimewa dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Maka oleh karena itu sepantasnya lah kita, ya, umat Islam berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Nah, ini sebagai prolog, ya. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan, ya, meskipun sebagian ulama mengatakan ini hadis dhaif, ya, tapi ini perlu kita jadikan sebagai motivasi kita dalam menyambut bulan Ramadan. Dalam hadis itu dikatakan, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasaduhu 'alan nira. Jadi barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan haramkan jasadnya disentuh api neraka. Artinya apa?
bergembira di sini artinya bukan hanya sekadar gembira, tapi juga menggunakan semua momentum Ramadan itu dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu pantas kalau misalnya orang-orang yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan keutamaan. Bahkan dalam sebuah riwayat tadi katakan akan diharamkan jasadnya disentuh api neraka. Dan ini memang selaras dengan hadis-hadis yang lain gitu, didukung dengan hadis-hadis yang lain bahwa orang-orang yang melakukan ibadah Ramadan penuh dengan keikhlasan, penuh dengan pengharapan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah. Dan kemudian yang paling istimewanya lagi adalah orang-orang yang ikhlas menyambut bulan Ramadan ini dan kemudian melakukan ibadah pada bulan Ramadan, maka dia akan diampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Hal ini bisa kita lihat dalam hadis Rasulullah SAW, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Jadi barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan penuh dengan keikhlasan, ya, penuh dengan pengharapan, yang berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosanya yang berlalu. Berarti pantas saja kalau misalnya ada orang yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, kemudian dia itu akan dihapuskan dosanya dan kemudian tidak akan disentuh api neraka. Dan ini juga dapat kita lihat dalam hadis yang lain bahwa orang-orang yang berpuasa bulan Ramadan maka dia akan mendapatkan surga Ar-Rayyan. Subhanallah. Baik teman-teman, sahabat imawan dan imawati dan ustadz dan ustazah ya dimanapun Anda berada saat ini. Jadi oleh karena itu meskipun dalam musibah corona yang melanda bangsa kita akan tetap bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah momentum kesempatan bagi kita untuk memperbaiki amalia kita, untuk meningkatkan ibadah kita. Karena 1 bulan diberikan oleh Allah SWT kesempatan buat kita untuk lebih mendekatkan diri kita pada Allah. Barangkali selama 11 bulan ini kita lupa. Ya, kita lupa dan kita lalai. Ya, atau mungkin sedikit melakukan ibadah. Ya, jauh dari Allah. Nah, 1 bulan ini kita persiapkan untuk senantiasa ya lebih fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam bencana corona yang sedang melanda bangsa kita. Kita lebih banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, oleh karena itu ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Ya, beberapa hal yang harus kita persiapkan di dalam menyambut bulan Ramadan. Ya. Pertama adalah tentu mari kita bersama-sama jaga kesehatan kita. Ya. Agar apa? Agar ketika kita melakukan segala ibadah di bulan Ramadan, kita menjadi kuat. Apalagi wabah corona yang sekarang ini lagi melanda. Kita tetap melakukan ibadah. Jangan sampai corona menghalangi ibadah kita. Justru ini momentum bagi kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita mungkin tidak dibolehkan salat di masjid secara berjamaah, ya, tapi marilah kita gunakan kesempatan ini bersama-sama ya untuk melakukan ibadah bersama dengan keluarga kita. Maka pertama adalah kesehatan kita. Nah, kesehatan yang perlu dan sangat penting kita persiapkan. Jangan sampai nanti kita mau ibadah, mau puasa, tapi kondisi lagi sakit-sakitan. Nah, batuk-batuk misalnya. Nah, maka hati-hati. Maka oleh karena itu mari kita menjaga ibadah kita. MUI dan juga pemerintah sudah memberikan ya aturan-aturan bagaimana cara beribadah di masa wabah saat ini. Dan juga terkhusus buat kita karena warga Muhammadiyah, ya, kita sudah diberikan juga fatwa dari Majelis Tarjih ya, bagaimana tuntunan ibadah di saat adanya wabah.
khususnya wabah corona saat ini. Maka teman-teman yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada, ya mungkin sebaiknya teman-teman juga bisa nanti baca ya fatwa tarjih, ya majelis tarjih tentang panduan ibadah ketika adanya wabah, ya ketika adanya wabah. Baik teman-teman yang berbahagia, ya itu yang pertama, kesehatan. Nah ini ingat, kesehatan. Karena puasa ini kan perjuangannya berat. Siang hari kita tidak boleh ya kan makan dan minum. Ya, yang awalnya di sesuatu yang dihalalkan menjadi diharamkan. Nah inilah puasa itu, ya. Di al-imsak ya anil muftirat, yaitu menahan dari segala yang membatalkan. Maka orang yang fisiknya tidak sehat, maka dia akan sulit berpuasa. Maka teman-teman, ya marilah kita ya sebaik mungkin, kalau kita misalnya nggak bisa ya mendapatkan asupan gizi ya karena mungkin adanya lockdown, PSBB ya dan lain-lainnya, ya mungkin salah satunya caranya bagi kita yang mungkin tidak memiliki ya kemampuan untuk beli vitamin, beli buah-buahan dan lain-lain, mungkin kita berolahraga. Karena olahraga itu gratis. Nah, ya, maka persiapkan diri kita, kesehatan kita dengan cara apa? Berolahraga. Olahraga nggak mesti harus jauh-jauh, harus jalan-jalan ya. Di rumah saja juga bisa olahraga. Baik teman-teman, itu. Jadi yang pertama adalah kita persiapkan kesehatan. Ya. Jadi namanya i'dadu al-jasad, yaitu persiapan jasad kita, jasmaniah kita. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, i'dadur ruhi. Jadi berarti jasmani dan rohani. Nah, ini penting juga ini. Karena tidak akan siap kita melakukan ibadah Ramadan kalau misalnya seandainya kita tidak menyiapkan rohani kita. Dengan kita menyiapkan rohani kita, maka kita akan kuat ya. Bahkan orang sakit pun apabila rohaninya kuat ya, maka dia akan sanggup berpuasa. Tapi ada orang yang sehat tapi rohaninya yang sakit gitu ya, maka dia tidak akan bisa dan tidak mampu berpuasa. Maka ini penting. Yang kedua adalah i'dadur ruhi. Yang ketiga adalah i'dadul ilmi. Nah, yaitu persiapan ilmu pengetahuannya. Nah, jadi dalam berpuasa itu perlu ilmu. Apa saja bagaimana puasa itu, ya kan? Kemudian apa saja keutamaannya, ya. Kemudian apa saja yang harus kita lakukan, apa saja yang harus kita tinggalkan, apa saja yang membatalkan puasa, dan apa saja yang merusak puasa kita. Itu harus kita persiapkan ilmunya. Jangan sampai kalau nanti kita udah capek-capek berpuasa, udah letih-letih berpuasa, kita menahan lapar dan dahaga, tapi kita tidak menjaga hal-hal yang merusak ibadah puasa kita. Makanya kata Nabi, kamin shaimin ya laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atash. Jadi banyak orang berpuasa ya, mereka itu hanya berpuasa hanya menahan lapar dan dahaga saja. Ya. Jadi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Maka oleh karena itu teman-teman yang berbahagia, maka perlu kita i'dadul ilmi. Nah, ini yang ketiga. Pertama i'dadul jasad, ya, yang kedua i'dadul ruhi, i'dadur ruhi. Yang ketiga adalah i'dadul ilmi. Jadi persiapkan ilmu pengetahuannya. Maka alhamdulillah dalam momentum ya tarhib Ramadan sekarang ini, ya ini namanya dalam rangka melaksanakan atau menyiapkan ilmu pengetahuan agar kita betul-betul ya menjalankan ibadah puasa itu berdasarkan ilmunya. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi berkah. Baik teman-teman, ini yang ketiga ya. Yang keempat adalah i'dadul mali, yaitu menyiapkan al-mal, yaitu harta. Nah ini teman-teman paling berat ini, apalagi momentum ya. Ini yang masih suaranya mohon di silent dulu. Baik teman-teman, i'dadul al-mal, harta, persiapan harta. Ya, persiapan harta ini sangat penting sekali. Kenapa?
Karena harta itu menjadi bekal kita. Ya, contohnya karena kita kan harus sahur, ya, harus buka puasa, tentu harus memiliki bekal yang cukup. Ya, di dalam melakukan ibadah puasa itu sangat penting yang namanya bekal. Nah, bekal. Jadi bekal di sini saya katakan adalah ekonomi kita. Ya. Tanpa ekonomi yang kuat, tanpa ekonomi yang cukup, maka kita akan kesulitan melakukan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan. Apalagi sekarang ini dalam rangka ya PSBB, ya, social distancing, dan kita tidak boleh melakukan aktivitas di luar dan juga tidak bisa bekerja atau tidak bisa mencari nafkah. Ya, jadi kita saat ini perlunya kita atau pentingnya kita menyiapkan bekal. Memang ini ya bisa dikatakan terlambat sebenarnya ya teman-teman. Ya mau apalagi kalau memang sekarang ini kondisinya seperti ini, ya kita banyak-banyak berdoa. Mudah-mudahan banyak orang-orang dermawan, orang-orang muhsinin yang datang ke rumah kita, ya, mana tahu ya kan. Ya tiba-tiba besok mau puasa tak Assalamualaikum gitu kan. Mas Yansan, ya ini kan ada besok banyak gitu ya. Alhamdulillah kan. Tidak tertutup kemungkinan karena orang-orang beriman, ya, orang-orang bertakwa, dia akan mendapatkan rezeki min haitsu la yahtasib. Alhamdulillah saya kemarin ya ada tetangga yang nganterin, ya kan, nganterin ikan seger-seger lagi gitu ke rumah gitu. Jadi alhamdulillah semuanya itu memang keyakinan kita. Nah, jadi kembali lagi ke bekal. Bekal. Nah, inilah bekal ini teman-teman yang berbahagia. Memang bisa bekal itu dari ekonomi, ya, ekonomi yang mapan, ya, atau mungkin dari ya itu tadi, ya kalau ada yang gajiannya, ya, atau mungkin dari ini ya diaturlah sebaik mungkin, ya, atau uang tabungannya diaturlah sebaik mungkin. Kita nggak tahu ya sampai kapan ya berakhirnya corona ini, ya, maka oleh karena itu ya, dadul al-mal, harta sangat penting. Bagaimana kita bisa makan, bagaimana bisa sahur, bagaimana kita bisa iftar kalau misalnya kita tidak punya bekal. Maka ini menjadi penting persiapan kita menjelang Ramadan. Mudah-mudahan Allah SWT ya selalu memudahkan rezeki kita. Dan yang kita harap adalah orang-orang beriman yakin, ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang beriman itu, orang yang bertakwa, ya harus yakin bahwa Allah SWT akan memberikan jalan keluar bagi hidupnya, insya Allah. Kemudian teman-teman, ya, yaitu yang terakhir adalah, nah ini menjadi penting juga, kita harus mempersiapkan yaitu mental kita. Nah, mental ini memang kaitan dengan rohani juga. Mental, karena banyak orang sekarang bermental cemen gitu ya. Bahkan ada yang viral juga kan. Ada, ya kita nggak sebutin lah namanya siapa dan dari mana, ya, dan orang penting gitu loh, minta agar MUI mengeluarkan ya fatwa, ya, supaya Ramadan ini umat Islam tidak usah berpuasa. Ini kan parah gitu ya. Nah, ini teman-teman mungkin bisa baca itu beritanya di mana. Dan ini bukan hoax, ya. Nah, ini berarti mental cemen gitu. Seharusnya ketika adanya wabah, bala, bencana yang diturunkan oleh Allah SWT, itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, bukan mencari-cari ya jalan supaya kita tidak melakukan perintah Allah. Ya. Nah, beda halnya ketika kita memang dilarang ke masjid, dia tidak boleh sholat Jumat, tidak boleh berjamaah. Nah, itu memang suatu hal yang memang ada dalilnya. Tapi ada memang manusia gitu ya, yang memang mentalnya itu cemen gitu ya. Mereka meminta agar MUI membuatkan fatwa, mengeluarkan fatwa agar Ramadan tahun ini tidak usah berpuasa. Nah, ini salah. Jadi teman-teman yang berbahagia, Allah SWT memberikan kemudahan bagi kita. Ya, kemudahan, tapi bukan berarti kita harus memudah-mudahkan atau kita harus menyepelekan. Maka itulah teman-teman yang berbahagia, ya. Nah, beberapa hal yang harus kita persiapkan untuk kita melakukan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
ya menerima segala ibadah-ibadah yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Baik teman-teman yang berbahagia, sedikit lagi 10 menit lagi insya Allah ya kita setelah ini akan mengadakan diskusi. Pertama, ya, bukan pertama ya, banyak nih. Ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika awal Ramadan dan ketika melihat hilal atau ketika sudah masuk bulan Ramadan. Ya, ini doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mungkin nanti teman-teman kalau mau ya bisa juga nanti saya share ya. Ini ada doanya nih. Mana ya tadi ya? Nah, ini doanya bisa dilihat. Ini membaca doa ketika melihat hilal Ramadan atau awal Ramadan. Ya. Ini doanya. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamah wal islami rabbi wa rabbukallah. Nah, ini doanya ya. Ya Allah, jadikanlah bulan ini kepada kami dengan keamanan. Nah, apalagi mau momen corona sekarang, kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala ya, mudah-mudahan kita diberikan keamanan ya, senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keamanan dan bil amni wal iman. Jadi keamanan dan keimanan. Teman-teman ada yang bisa lihat? Ini kelihatan ya. Dengan keselamatan dan keislaman. Nah, keselamatan dan keislaman. Keimanan dan keamanan. Ya. Kemudian keselamatan dan keislaman. Rabbku dan Rabbmu Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini teman-teman doanya ya. Kita kembali ya. Lanjutkan diskusinya. Oke. Baik teman-teman yang berbahagia, yang saya hormati dimanapun Anda berada, alhamdulillah ya masih live ini sampai sekarang ini. Baik, berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah beberapa hal ya fadilah Ramadan yang harus kita amalkan. Yang tadi yang saya share ya, mudah-mudahan itu kelihatan tadi ya. Beberapa amalan yang harus kita lakukan ketika bulan Ramadan. Ini sekaligus ya mungkin penutup dari tarhib Ramadan kita pada saat ini ya. Amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ada beberapa hal ya. Ya, di sini tertulis 15. Nah, ini mungkin bisa kita catat ya nanti, atau hostnya bisa direkam nanti. Nah, di situ ada tulisan record ya. Yang pertama, amalan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW ketika bulan Ramadan ya, maka kita hendaklah mengikhlaskan niat kita. Segala amalan kita harus didasari dengan niat. Karena banyak sekali ya amalan-amalan kita tidak bermutu, tidak berkualitas. Kenapa? Karena tidak memiliki niat yang ikhlas, niat yang tulus. Nah ini, maka oleh karena itu setiap amalan kita harus dilandasi dengan niat yang tulus. Setiap amalan kita. Karena kualitas amalan kita ya, pahalanya itu tergantung kepada kualitas niat kita. Semakin ikhlas kita ya, semakin kita ikhlas, tulus beribadah karena Allah, maka semakin besarlah ya pahala yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi niat yang pertama. Kan ada hadisnya ya. Yaitu innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatunya itu harus dilandasi dengan niat. Yaitu tentunya dalam hal ibadah. Yang kedua adalah
hendaklah kita selalu makan sahur. Karena Rasulullah SAW itu memerintahkan kepada kita agar setiap malam itu makan sahur. Ya, karena di dalam sahur itu adalah ya ada keberkahan ya. Fa inna fis sahur barakah. Jadi di dalam sahur itu kata Nabi ada berkah. Maka tasahharu, maka bersahurlah kalian. Meskipun mungkin kita hanya memakan sebiji kurma, ya, satu potong roti, atau mungkin satu teguk air, ya, apa yang ada di rumah lah ya. Nah, kita konsumsi sebagai apa? Sebagai penguat kita nanti. Maka ketika kita melakukan ibadah Ramadan, maka hendaklah kita melakukan sahur pada malam harinya. Kemudian mengakhirkan sahur. Nah, ini diakhirkan ya, sampai menjelang mengarah ke azan subuh ya. Kalau di Arab itu, khususnya di Mesir itu, rata-rata batas sahur itu ya, masyarakat biasanya kalau udah azan baru berhenti sahurnya. Ya, boleh gitu. Tapi kalau kita di Indonesia biasanya ya 10 menit ya 15 menit sebelum imsak gitu ya. Sebelum imsak itu udah berhenti gitu ya. Kemudian banyaklah ya membaca istighfar dan taubat. Banyak kita baca istighfar. Ya, karena banyak kita dosanya. Ya, istighfar artinya minta ampun kepada Allah, ya, muhasabah diri. Jadi di rumah kita ya, apalagi yang teman-teman bersama keluarga, ya, misalnya Yansa, Aldo, Heri dan lain-lain teman-teman, ya, mari kita menjadi imam di rumah kita. Kalau misalnya kita di rumah, ya, sama keluarga. Tapi sayangnya mungkin kita masih di perantauan ya, terutama saya tidak bisa pulang kampung, tidak bisa mudik ya. Karena dilarang, kampung saya dilarang, tidak boleh. Ya, banyak prosedurnya yang harus kita ikutin kalau kita mau pulang kampung. Tapi intinya adalah tetap kita memaksimalkan ibadah. Apakah di kontrakan kita, di kos kita, di rumah kita, mari kita maksimalkan ibadah. Ya, tidak ada perbedaan kualitas ibadah kita ketika kita beribadah di masjid atau musola, ya, tidak ada perbedaan kualitasnya ketika kita berada di rumah kita atau di kontrakan kita. Semuanya itu adalah sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sekarang kita di rumah juga, di rumah aja itu juga merupakan ibadah. Jihad kan? Jihad ya, agar kita tidak terkontaminasi ya, tidak terinfeksi ya oleh virus corona. Ini merupakan jihad juga bagi kita. Tidak menularkan dan juga tidak tertular. Maka oleh karena itu stay at home aja. Tapi ibadah tetap jalan. Perbanyak istighfar dan perbanyak taubat kepada Allah SWT. Kemudian perbanyaklah salat tarawih. Salat tarawih kita ya minimalnya 8 rakaat ya, tambah 3 witir gitu. Atau tambah lagi tahajud. Tambah lagi istikharah ya. Jadi witir ya, tarawih, witir dan tahajud. Perbanyaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada bulan suci Ramadan Allah SWT akan lipat gandakan pahalanya. Kemudian ya, berzikir dan berdoa. Perbanyaklah berdoa. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu adalah di mana tempat yang paling mustajab ya. Tempat yang paling mustajab ketika seorang hamba berdoa kepada Allah SWT pada bulan Ramadan, maka katakanlah ya, katakanlah bahwa sesungguhnya fa inni qarib. Jadi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi kalau ada orang nanya gitu ya, pada bulan Ramadan itu salah satunya adalah tempat ya, di mana ya antara seorang hamba dengan Rabb-nya, seorang manusia dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat. Maka katakanlah fa inni qarib. Kemudian berdoalah, maka akan aku kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian kira-kira ya. Kemudian menjaga lisan, hifzul lisan. Hadis Rasulullah SAW salah satu ya yang meningkatkan pahala puasa kita adalah menjaga lisan. Karena lisan itu sangat berbahaya. Lisan sekarang itu bisa juga melalui tulisan, lisan dan tulisan. Ya, mungkin kita tidak ngomong, tapi jempol kita, jari jemari kita ngomong. Bikin status ya, caci maki orang ya, komen yang tidak pantas itu, bikin berita hoax
share dan segala macamnya gitu. Maka ini merupakan hal yang merusak ibadah puasa kita. Maka jaga lisan kita. Kemudian menjaga pendengaran mata kita, pendengaran kita. Insya Allah lah ya. Karena kita di rumah, stay at home, insya Allah mata kita terjaga. Insya Allah. Pendengaran kita. Kemudian menjaga anggota tubuh kita, seluruh anggota tubuh kita jaga. Ya, tangan, mata, kaki kita, semuanya. Bahkan hati kita. Nah, kemudian ya, perbanyaklah membaca Al-Quran. Subhanallah. Maka niatkanlah teman-teman, imawan dan imawati, dimanapun Anda berada, niatkan 1 bulan Ramadan ini kita khatamkan baca Al-Quran, insya Allah. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Kemudian ya, berikutnya adalah menyegerakan untuk berbuka puasa ya, tapi ya ketika udah masuk waktu buka ya, jangan nanti waktu bukanya maghrib, asar udah buka gitu. Nah, itu bukan segera ya. Batal puasanya. Kemudian ya, berdoa ketika berbuka puasa. Perbanyaklah doa ya ketika buka puasa. Kemudian ya, berikutnya ya, bersedekah. Bersedekah. Kalau kita tidak bisa bersedekah dengan uang karena kita tidak memiliki harta, ya berarti sedekah ya bulan Ramadan mungkin dengan kata-kata hikmah, daripada kita bikin Instagram story yang gak jelas gitu ya. Atau bikin status FB, status WhatsApp yang gak jelas. Mendingan Anda setiap hari kirim kata-kata hikmah, 1 hadis Nabi ya, tentang betapa pentingnya melakukan ibadah pada bulan suci Ramadan. Insya Allah Ramadan menjadi berkah. Terakhir teman-teman, karena waktu udah habis, nanti akan kita diskusi setelah ini ya. Kesimpulan terakhir, penutup terakhir dari yang terakhir, agar sukses meraih kemuliaan Ramadan ya, yaitu menguatkan azam, tekad ya. Yang kedua, bikin program ya, kalau perlu tuh di dinding kita bikin program, ada tulisannya ya, hari pertama ngapain, hari kedua, hari ketiga, hari keempat ya, harus ada planningnya ya, agar kita betul-betul maksimal dalam melakukan ibadah Ramadan. Kemudian lakukan amalan terbaik sebanyak mungkin. Apa yang kira-kira yang menjadi ciri khas kita? Kita Al-Quran, misalnya Al-Quran. Nah, bagi teman-teman yang bagus bacaannya ya, teman-teman di sini juga ada yang ya mentor BBQ saya lihat. Mari kita ya, teman-teman, adik-adiknya, keluarganya, orang tuanya, ajak ngaji, tadarusan ya. Mudah-mudahan ini menjadi amal yang luar biasa bagi kita. Kemudian ya, menghindari amal yang sia-sia ya, amal yang sia-sia ya, bersenda gurau, tidur yang banyak, dan kemudian melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Dan yang terakhir adalah berbanyaklah berdoa kepada Allah SWT. Baik teman-teman ya, yang membatalkan puasa saya rasa sudah tahu semua ya. Jadi ini kira-kira barangkali karena waktunya sudah habis.